Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana dari kelas 3A, NIM 3022021032. Saya akan mempresentasikan hasil KTI Bahasa Indonesia. Yang pertama, keselamatan kerja K3. Tujuan K3 di dalam lingkungan kerja. 1. Untuk mengetahui tingkat kebisingan dan intensitas penerangan pada lingkungan kerja. Yang kedua, mengetahui alat pengukuran yang digunakan untuk pengukuran tingkat kebisingan dan intensitas penerangan. Dan yang kedua, kebisingan. Pengertian kebisingan adalah salah satu polusi yang tidak dikehendaki manusia. Dikatakan tidak karena dalam waktu jangka panjang, bunyi-bunyian tersebut akan dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Bahkan kebisingan yang serius dapat mengakibatkan kematian. Semakin lama telinga mendengar kebisingan, makin buruk pula dampak yang diakibatkannya. Di antaranya pendengaran semakin berkurang. Sumber bising dalam pengendalian kebisingan lingkungan dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu bising interior dan bising eksterior. Menurut ISO, derajat ketulian adalah sebagai berikut. Jika peningkatan ambang dengar antara 0/25 dB masih normal. Jika peningkatan ambang dengar antara 26/40 dB disebut tuli ringan. Jika peningkatan ambang dengar antara 41-60 dB disebut tuli sedang. Jika peningkatan ambang dengar antara 61-90 dB disebut tuli berat. 3. Penerangan. Pencahayaan ruangan khususnya di tempat kerja yang kurang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperburuk penglihatan. Karena jika pencahayaan tidak sesuai, pupil mata harus menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. Akibatnya, mata harus memicing atau berkontraksi secara berlebihan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mata cepat lelah, karena ada batas waktu di mana mata ingin rileks. Kondisi pencahayaan di tempat kerja yang kurang memadai juga dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak rileks dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang keempat, mode praktikum. Alat yang digunakan sound level meter. Yang kedua, lag meter. Yang ketiga, kamera. Yang keempat, alat ukur. Yang kelima, papan scanner bahan. Bahannya adalah yang pertama baterai, yang kedua alat tulis. Metode pengukuran dan penghitungan kebisingan. Langkah 1, identifikasi rencana lokasi pengukuran tingkat kebisingan. Yang ke-1, informasi sumber bising. Yang kedua, informasi pekerja. Yang ketiga, informasi waktu kerja. Yang langkah-langkah persiapan pengukuran. Yang pertama, identifikasi perlengkapan peralatan dan bahan. Yang kedua, kalibrasi alat SLM. Dan ketiga, persiapan kamera untuk dokumentasi lingkungan sekitar lokasi praktik. Yang keempat, persiapan alat ukur jarak. Yang kelima, penentuan lokasi dan waktu pengukuran yang profesional. Data hasil praktikum bisa dilihat di PPT tersebut. Sumber bising yang dihasilkan dari bengkel las Anugrah adalah berasal dari kegiatan las dan pemakaian gerinda. Selain itu, bengkel las tersebut terletak 5 meter dari jalan raya, sehingga kebisingan tidak hanya dari peralatan las dan mesin gerinda, melainkan juga dari kendaraan bermotor di jalan PM Nur. Tingkat kebisingan yang melebihi NAP tersebut dikarenakan tidak adanya ruangan khusus yang dilengkapi dengan peredam suara, serta para pekerja yang berkontrak langsung dengan alat yang menghasilkan sumber kebisingan, sehingga risiko mengalami gangguan pendengaran akan lebih tinggi. Faktor-faktor kesalahan utama dan mendasar dalam melakukan metode pengukuran lebih pada faktor teknis. Faktor-faktor tersebut seperti kesalahan kalibrasi pada alat ukur sound level meter, misalnya mode siang dan mode malam.
Kesimpulannya, untuk pengendalian kebisingan dilakukan dengan menggunakan APD seperti Air atau L-Move. Sedangkan untuk pengendalian intensitas cahaya dilakukan dengan menyesuaikan penerangan dengan kegiatan akan dilakukan di ruangan tersebut. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.